Hey ho Pop gengs. Sebagai kegiatan yang sangat menghibur di zaman sekarang, bermain game sudah bisa dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Makanya, wajar saja kalau zaman sekarang kita lihat orang ngegame udah nggak asing lagi. Mulai dari warnet sampai rumah, pos ronda sampai kafe, semuanya main game. Mau dia pro ataupun amatir, pokoknya semua orang nikmatin game. Nah, karena kita udah sering ngomongin tentang pemain pro di beberapa video sebelumnya, sekarang yuk deh kita pindah ke para pemain game amatir di video berikut ini. Kelakuan gamer amatir yang bikin mikir keras. Pertama, mari kita mulai dari sikap gamer amatir yang bakal relate sama kamu yang suka main di warnet. Bagi orang yang mengenal game online pada tahun 2010-an, warnet itu emang bisa menjadi rumah kedua bagi para penikmat game. Apalagi kalau ngomongin warnet paketan. Bisa aja ada orang yang gak pulang-pulang sama berhari-hari. Nah, bicara gamer dan juga warnet, kayak bocah asal Filipina ini nih, yang kayaknya jadi bocah paling parah sedunia warnet. Dalam video unggahan 2019 tersebut, terlihat kalau saking kecanduannya, bocah 13 tahun ini dengan game online ya, emaknya sampai datang ke warnet buat nyuapin si anak. Ini nih definisi dari kasih sayang emak. Gimana pun anehnya si anak ya tetap disayang. Kira-kira kalau kamu yang kayak gini, emak kamu bakal datang ke warnet juga gak sih buat nyuapin kamu? Atau datang buat nabok? Semoga bocah ini sukses di dunia game ya, karena restu dan kasih sayang emaknya itu tiada tara. Masih dari warnet di Filipina, ada juga nih kelakuan parah para gamer lain yang tetap bermain game meskipun sedang banjir di warnet kesayangannya. Bencana angin topan, Yingfa, dan banjir yang melanda kota Cainta di Provinsi Rizal, Filipina ini tidak mengusir kegemaran para gamers garis keras ini. Biar kata kursinya udah hanyut, airnya penuh sampah, pokoknya the game must go on. Bagi mereka mungkin aja itu prinsipnya ya. Apa sih itu banjir? Ya kecuali kalau banjir bandang kali ya. Mungkin aja semuanya kabur atau milih ikut hanyut dengan barang di warnet. Jauh dari warnet, sekarang kita pindah ke kelakuan orang-orang yang punya PC gaming pribadi. Bagi para gamer, apa sih yang bisa mengalahkan asiknya punya PC gaming sendiri? Tentu aja udah nggak ada lagi. Apalagi kalau di rumah, kita bisa main game pakai gaya apa aja kayak si Eneng yang satu ini. Dengan bentuknya yang nggak biasa, cuman ada satu pertanyaan buat si Eneng. Itu badan nggak pegel apa, Neng? Ya kalau dilihat sih senengnya ini nyaman-nyaman aja, tapi kursinya, aduh andai bisa jerit dah tuh kursi. Masih dari yang main game di PC sendiri, sekarang kita pindah nih ke game berbau horor. Untuk kamu yang katanya jago buat nonton film horor, pernah cobain gak nih sensasi main game genre horor? Kalau belum pernah, kamu harus tuh cobain game genre horor karena katanya ketakutan yang diberikan jadi double. Iya kayak yang dialamin adek yang satu ini nih, jerat-jerit karena lagi main game horor. Lucunya, si adek tetap teguh megangin stick, padahal lagi jerit-jerit dikagetin hantu dalam game. Meskipun game terkenal bisa bikin seneng, tapi nggak jarang juga game bikin nggak tenang bahkan bisa buat stres. Apalagi lagi mabar game kesukaan dan kalah. Bisa aja emosi jadi memuncak kayak abang-abang yang satu ini yang ngamuk nggak karuan. Saking emosinya, TV yang tadi dibuat main game dilempar dan dibanting sampai rusak. Yah, kecewa sih boleh bang, tapi kalau ngerusak kayak gini juga bego namanya. Besok-besok udah jelas tuh kalau teman-teman si abang tadi nggak ngebolehin dia main bareng lagi. Soalnya kamu rese kalau main game.
Kalau tadi ngancurin TV, sekarang kita pindah ke game mobile yang dimainkan di smartphone. Kalau yang satu ini kamu pasti tahu dong apa yang dihancurin kalau lagi emosi. Yep, betul sekali. Yang dihancurin itu adalah HP-nya. Si Ade yang satu ini contohnya. Saking emosinya mukul HP dia pakai palu loh. Kira-kira si Ade ini tahu nggak ya kalau HP itu dibeli pakai duit, bukan pakai daun? Gampang amat sih ngancurinnya. Nah lucunya lagi, bukan cuma bocah yang kalau emosi ngancurin HP. Ada juga nih, bapak-bapak yang juga ngelakuin hal yang sama. Si bapak gak ingat umur ya. Kok bisa sih umur udah gak bocah lagi tapi kelakuan gak dipikir-pikir dulu? Dibanting bro, HP-nya bro. Seperti halnya hiburan lain, game juga tentu saja dinikmati dengan berbagai ekspresi. Selain marah-marah kayak tadi, ada juga nih pemain game yang mengeluarkan ekspresi unik kayak anak sekolah berikut ini nih. Wala, itu mulut bisa santai sedikit gak sih, Dek? Jadi pingin kakak jepit aja pakai jepit jemuran supaya mingkem? Mati gue. Dari semua kejadian tadi, ada lagi nih kejadian yang gak kalah epik, yaitu saat ketiga bocah dalam video ini mabar. Saat salah seorang dari 3 bocah tersebut kemalingan, 2 temennya tetap aja santuy dan lanjut mabar. Padahal temennya lagi nangis karena HP-nya kemalingan. Inikah pertemanan zaman now? Dimana dicap AFK lebih penting ketimbang temen yang kehilangan HP. Oh iya, karena kita lagi ngomongin tentang game, kita juga nggak boleh menutup mata nih tentang kecanduan bermain game. Akhir-akhir ini kata kecanduan emang udah sering disematkan pada segmen gaming karena membuat banyak orang kehilangan kendali. Utamanya hal ini terjadi pada anak kecil seperti yang terjadi pada Alex, bocah 12 tahun berikut yang diliput oleh sebuah talk show di TV Amerika Dr. Phil. Dalam acara yang dipandu oleh Dr. Phil McGraw tersebut, si Alex ini mengaku kalau dirinya gak segan-segan memaki, menggigit, memukul, hingga mengunci ibunya di luar rumah agar gak mengganggu dia bermain game. Yah, agak miris sih dengernya. Namun itulah faktanya. Hal ini membuka kacamata baru nih. Kalau bermain game udah kayak nonton film yang ada ratingnya dan harus diperhatiin sama orang tua. Jangan sampai ada anak yang jadi lepas kendali kayak si Alex tadi karena bermain game yang bukan segmennya. Jadi buat para orang tua yang anaknya lagi mengenal game, diawasi dulu ya. Yang sabar deh pokoknya.